Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Fasina Mustafa dengan NIM 175232336. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video refleksi. Nah, selama 13 pertemuan kita sudah didiskusikan banyak aspek dalam etika profesi. Sekarang melakukan refleksi atas semua materi dan diskusi. Yang pertama adalah, ternyata, bisikan di bawah ini minimal 10 hal baru atau berbeda dengan pemahaman lampau yang Anda ketahui ketika mengikuti kuliah etika profesi. Satu, ternyata, etika profesi itu sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Saya harus memahami etika sebagai profesional yang tepat untuk tahu bagaimana cara berbicara dan bertindak serta mengambil keputusan secara profesional. Sebagai profesional di dunia kerja, saya harus selalu mengingat etika yang pantas agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan seluruh bagian organisasi. Kedua, ternyata etika profesi itu memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip tanggung jawab. Harus siap bertanggung jawab terhadap dampak dari keputusan dan apapun yang dibuat dalam pekerjaan pada kehidupan orang lain dan juga masyarakat umum. B. Prinsip keadilan. Apapun yang dilakukan harus adil dan diberikan pada siapapun yang berhak. Apalagi bagi profesi yang melayani rakyat seperti petugas kesehatan, polisi, dan lain-lain. Yang C. Prinsip otonom atau memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kode etik profesi yang berlaku. Yang D. Prinsip integritas moral atau sangat penting karena merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan serta konsisten sebagai seorang profesional. Sebagai seorang profesional, saya harus ingat untuk menjaga kepentingan profesi, diri sendiri, dan juga memikirkan kepentingan masyarakat. Dan ketiga adalah, ternyata etika profesi itu tidak hanya bertujuan untuk membuat saya bertindak lebih profesional saat bekerja, tapi juga etika dalam menjaga kesejahteraan orang-orang yang tergabung dalam profesi saya. Selain itu, jika semua anggota profesi dapat menjaga perilaku serta membuat keputusan sesuai dengan aturan etika, maka mutu profesi tersebut pun akan meningkat dan standar baku yang tepat bagi profesi tersebut dapat ditetapkan. Jadi, setiap orang yang tergabung dalam sebuah profesi harus berpegang pada etika profesi dengan tujuan tidak hanya mengembangkan diri sendiri, tetapi juga mengembangkan organisasi serta semua orang yang memiliki profesi yang sama. Yang keempat, ternyata etika profesi itu mempunyai beberapa manfaat, yaitu memastikan profesionalisme. Profesionalisme dalam kerja sangat penting. Hal ini memang terdengar lumayan menyeramkan, apalagi untuk fresh graduates. Akan tetapi, jika saya selalu berpegang pada etika profesi dan melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan, kemungkinan besar saya akan menjadi seseorang profesional dengan mudah, meski minim pengalaman. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui batasan-batasan dan peraturan etika profesional sebagai seorang pekerja. B. Meningkatkan tanggung jawab. Jika melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan etika yang berlaku, maka saya akan dinilai sebagai orang profesional yang mampu mengemban tanggung jawab lebih banyak. Selain itu, hasil pekerjaan saya pun akan lebih berkualitas dan dapat dipercaya. Yang C. Sistem kerja yang tertib. Jika semua karyawan sebuah perusahaan menjalankan pekerjaan sesuai dengan etika profesi, maka tugas akan dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai. Dengan ini, peluang penyimpangan di perusahaan dapat dihindari dan ketertiban sistem kerja akan lebih terjaga. D. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Dengan mengikuti pedoman etika yang baik, sebuah perusahaan akan dapat membangun suasana kerja yang nyaman. Hal ini disebabkan para karyawan yang bisa saling menghargai, menjalin hubungan yang erat, namun tetap mengedepankan profesionalitas sesuai dengan pedoman etika yang ada. Kondisi bisnis yang dijalankan juga akan lebih kondusif dan produktif. Akhirnya pekerjaan menjadi lebih efektif. Yang kelima, ternyata etika profesi itu juga mempunyai skill yang diperlukan. Apa saja? Yaitu tingkat kepekaan. Penting bagi seorang profesional untuk memahami seluruh kondisi bisnis dan sistem kerja. Untuk menjadi profesional, tidak hanya penting untuk membangun skill sesuai dengan ilmu, tetapi juga penting untuk mengetahui cara menghargai dan berinteraksi
secara profesional dengan semua komponen perusahaan. Pola pikir dan sikap positif. Kemampuan berpikir dan bersikap positif mampu menjaga suasana profesional yang kondusif meskipun masalah-masalah pekerjaan yang dihadapi tidak selalu mudah. Dalam menghadapi masalah secara profesional, penting untuk mengacu pada etika profesi sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, kemampuan menghadapi masalah sebagai profesional yang positif harus diasah sedini mungkin. C. Percaya diri sendiri dan rekan kerja. Menjadi profesional bukan berarti bisa melakukan segalanya sesuatu sendiri. Saya tetap butuh orang rekan kerja dan lingkungan untuk bisa menjadi profesional yang baik. Mempercayai kemampuan diri sendiri memang penting, namun mempercayai rekan kerja, atasan, dan seluruh komponen perusahaan juga sangat penting. Tanpa kemampuan ini, bersikap dan membuat keputusan secara profesional tidak bisa dilakukan secara maksimal. Saya akan berdasarkan pelajaran yang dapat diambil selama kuliah etika profesi, minimal 10 tindakan yang Anda lakukan untuk mengamalkan pelajaran tersebut. Nah, ini. 1. Saya akan berhenti menggunakan atau membeli barang elektronik imitasi ketika sudah mampu membeli barang elektronik yang orisinil. Karena pembajakan barang elektronik akan mematikan industri elektronik dan dapat berbahaya jika sewaktu-waktu barang imitasi tersebut terdapat masalah seperti meledak, konsleting listrik, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan berhenti mendengarkan atau membeli lagu bajakan ketika sudah mampu membeli album yang orisinil. Karena pembajakan album lagu akan mematikan industri musik dan wujud tidak adanya penghargaan atas karya orang lain. Yang ketiga, saya akan berhenti mengkritik atau menghakimi seseorang ketika saya sudah mempunyai ilmu dan data. Karena mengkritik atau menghakimi seseorang jika belum mempunyai ilmu dan data, maka sama saja seperti mengoceh tanpa ada tujuan yang jelas. Yang keempat, saya akan memberikan penyuluhan terkait informasi hoax atau informasi yang salah tentang COVID-19 kepada masyarakat ketika KKN atau mempunyai wadah forum. Karena mengingat cukup banyak masyarakat yang tertipu dengan info palsu maupun tidak benar. Seperti misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal COVID-19 yang membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut, sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan. Yang kelima, saya akan berstrategi memberikan solusi dari masalah ujaran kebencian yang tidak mereda dan bahkan bereskalasi ketika mendapati ujaran kebencian yang tidak ada data asli dan mengada-ada. Karena masyarakat bisa terpolarisasi ke dalam pandangan-pandangan politis yang saling berlawanan, terutama ketika peristiwa politis sedang berlangsung. B. Ujaran kebencian dengan isu politik dapat menciptakan fanatisme di benak seseorang terhadap tokoh atau pihak yang didukung. Akibat tersedianya informasi yang seakan satu pihak tidak memiliki celah, sementara pihak lain atau oposisi pantas untuk dicaci atau dicela. Saya merugikan masyarakat karena berita-berita hoax ini kebohongan besar dan fitnah, memecah belah publik, baik mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu. D. Menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Yang terakhir, menimbulkan kekacauan kehidupan sosial bermasyarakat. Yang paling. Nah, berikan penilaian ringkas atas perkuliahan etika profesi selama 1 semester ini. Yang paling saya suka adalah 1. Kegiatan belajar mengajar yang efektif membuat mahasiswa lebih dituntut aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di masyarakat. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, terdapat pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, memiliki standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. 5. Adanya kompetensi yang sesuai dengan tujuan fungsi dan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang paling saya benci adalah 1. Bangun pagi hari, deadline tugas mepet, ada teman yang tidak hadir atau ikut mengerjakan.
Yang kedua, ketika tugas asinkron yang mengakibatkan tidak adanya kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan dosen atau interaksi antar sesama mahasiswa dan dosen. Yang ketiga adalah berpisah dengan dosen pengampu dan teman-teman satu kelas saat semester berakhir. Mungkin ini adalah akhir dari presentasi saya. Ada pantun. Menyusun pantun memakai rima. Rima dibuat menjadi kisah. Satu semester sekelas bersama, tibalah masa untuk berpisah. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga semuanya semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.